Haleluya, haleluya Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Mari naikkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhanku Apapun persoalan kita, mari kita katakan, Tuhan, Engkau besar bagi kami. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang terbesar. Kuasa-Mu terlebih Yes, besar. Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Tuhanku terlebih Haleluya. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa Tuhan besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih Yes Bapa, kami bangga memiliki Tuhan yang besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Sorak-sorak kemenangan kemuliaan ada di tempat ini. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah terburu-buru menjawab doa kami, tetapi Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau tahu tepat waktu untuk menjawab setiap pergumulan kami. Irabata sakarabahata karabasakayaralabasea. Oh rabahayaralabasaya. Bapa di sorga, permuliakan nama-Mu di tempat ini. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Nama Yesus dipuji-puji di tempat ini. Nama Yesus dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi tiap-tiap jemaat-Mu. Sesungguhnya hamba ini hanya penyambung lidah Allah. Apa yang Kau pesankan, itulah hamba sampaikan. Terima kasih Bapa. Orabata sakarabata karalamasya. Terima kasih Roh Kudus. Waktu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu. Hati kami siap dilawat oleh Tuhan, mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap mendengar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Praise the Lord, the Holy Spirit. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Luar biasa. Hari ini semua sehat baik-baik. Semuanya sehat baik-baik. Puji Tuhan. Tidak ada yang tidak sehat. Walaupun ada sakit sedikit, nanti Tuhan pasti sembuhkan. Pulang dari tempat ini sembuh dalam nama Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Ya, kaum pria yang pertama, kaum wanita yang kedua, ya, supaya kita berganti-gantian. Kaum pria 1, 2, 3 ya.
Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, sama-sama ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Ya, pembacaannya agak panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya beri tema di sini, doa mengubah keadaan. Doa mengubah keadaan. Bapak Ibu, percayakah saudara bahwa doamu akan mengubah keadaanmu? Katakan amin. Doamu akan mengubah keadaanmu. Yang tadinya keadaan buruk akan jadi baik. Tadinya keadaan tidak pasti akan menjadi pasti. Yang tadinya keadaan kita sakit akan jadi sembuh. Doa kita bisa mengubah orang lain. Doa kita bisa mengubah komplek kita. Doa kita bisa mengubah bangsa kita. Doa kita bisa mengubah kota kita. Doa kita bisa mengubah keluarga kita. Katakan amin. Doa mengubah keadaan. Keadaan kita seperti apa saat ini Bapak Ibu? Apakah keadaanmu baik-baik saja? Apakah keadaanmu saat ini sedang buruk? Apakah keadaanmu saat ini sedang dalam permasalahan atau pergumulan? Tetapi ketika engkau berdoa, keadaanmu akan berubah menjadi baik. Katakan amin. Keadaanmu akan jadi baik. Keadaan kita seperti apa saat ini? Maka ketika kita berdoa, sama seperti Hana, keadaan kita akan berubah. Yang tadinya kita baik, akan menjadi tambah baik. Yang tadinya kita tambah baik, bertambah baik, dan bertambah baik.
Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, 2 minggu yang lalu Tuhan berikan saya tema. Saya baca bahwa jadwal saya akan khotbah. Langsung saudaraku Tuhan berbicara, doa mengubah keadaan. Hana ini saudaraku dia mandul. Hana ini tidak memiliki anak. Karena memang kandungannya telah ditutup oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika Hana saudaraku berdoa kepada Tuhan, yang tadinya dia mandul menjadi memiliki 6 orang anak. 1 Samuel. Dan ada 5 lagi lahir dari rahim Hana ini. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan apa rahasia doa kita mengubah keadaan kita. Apa rahasia daripada kehidupan Hana sehingga kehidupannya berubah. Yang tadinya dia mandul menjadi memiliki anak. Yang tadinya dia disakiti, dari sekarang dia hidup penuh kebahagiaan karena Tuhan telah mendengar doa Hana. Katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang pertama dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zopim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yorabham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Banyak kali bin-binnya ya. Nah ayat yang kedua dikatakan, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Jadi saudara, ketika Hana ini tidak memiliki anak, tetapi Penina ini memiliki anak. Elkana ini memiliki 2 istri. Ya, kalau dalam perjanjian lama saudara masih diizinkan punya 2 istri, tapi kalau sekarang nggak boleh, ya. Jadi jangan sampai di sini ada 2 istri. Tolak dalam nama Yesus, nggak ada kan? Tetap 1 istri. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa Penina ini selalu menyakiti hati Hana. Penina ini saudara, ketika dia memiliki anak, dia angkuh, dia sombong. Dia tahu bahwa dia dikasihi suaminya lebih daripada Hana. Dia tahu bahwa dia dicintai oleh suaminya. Karena memang Penina ini memiliki anak. Dia angkuh dan sombong. Dia tidak tahu bahwa Tuhan yang sama pun bisa melakukan hal yang sama kepada Hana. Jadi saudaraku, dia berkata dia disakiti oleh Penina madunya itu. Tetapi apa yang terjadi saudara, ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Orang ini dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya dan sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi saudara, rahasia yang pertama yang dilakukan daripada Hana ini, dia pergi ke rumah Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan, dia membawa korban-korbannya kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun bahwa Hana ini pergi ke rumah Tuhan, pergi ke Silo untuk sujud menyembah kepada Tuhan dan memberikan korban-korban kepada Allah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Hana ini pergi ke rumah Tuhan, mengapa orang pergi ke rumah Tuhan Bapak Ibu? Karena di rumah Tuhan kita dikuatkan. Mengapa kita pergi ke rumah Tuhan? Kita mendapat penghiburan, kita mendapat sukacita, kita mendapat apa yang kita doakan. Paling tidak kita bisa kuat. Itu yang dilakukan oleh Hana Bapak Ibu. Ketika dia tersakiti, ketika Hana ini mengalami sakit hati. Ya, tapi saudaraku, sakit hati, ketika ada seseorang sakit hati, datang sujud menyembah Tuhan, silakan. Tapi jangan simpan sakit hati lama-lama, karena itu merusak jiwa. Ya, jadi saudara, dikatakan dia pergi ke rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan di Silo. Tahun ke tahun, ayat yang keempat. Mari kita baca ayat yang berikutnya. Ya, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi saudara, dikatakan ayat yang ke-7, dari tahun ke tahun bahwa Hana ini pergi ke rumah Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika dia pergi ke rumah Tuhan, ada Penina
ini selalu menyakiti, selalu menyakiti, selalu menyakiti. Supaya apa? Supaya gusar hati Hana. Saya berharap tidak ada orang berusaha selalu menyakiti hati kita. Katakan amin. Ya, tidak ada orang selalu menyakiti hati kita. Tetapi saudaraku, Hana ini, saudara, dia telah ambil pusing sekalipun dia sakit hati, tapi dia bawa semua dalam hadirat Tuhan. Dia menyembah Tuhan di Silo, dia berdoa kepada Allah di Silo, dia memberikan korban-korbannya kepada Allah. Itu sebabnya saudara, Hana tetap kuat di dalam Tuhan. Memang pada masa itu saudara, ketika dia pergi, dikatakan di situ dari tahun ke tahun. Berarti lama waktunya Bapak Ibu. Jangka waktu Tuhan menjawab doa ini sangat lama. Tetapi saudaraku, sikap Hana ini, dia berdoa, dia sujud menyembah dan memberikan korban kepada Tuhan. Ada orang saudara ketika punya masalah, dia tidak datang lagi ke rumah Tuhan. Ketika ada orang punya pergumulan, dia tidak mau lagi datang beribadah. Orang berkata, Tuhan itu tidak menjawab doa saya. Orang berkata, Tuhan itu terlalu jauh. Hei Bapak Ibu, Tuhan itu sejauh doamu. Katakan amin. Ketika saudaraku Hana ini, saudara pergi ke rumah Tuhan. Tahukah saudara, ketika Hana pergi ke rumah Tuhan, membawa korban-korbannya kepada Tuhan. Dia bawa korban hari tahun ini, dia bawa korban tahun ini, dia bawa korban hari ini, dia bawa korban-korbannya kepada Tuhan. Saya percaya korban Hana ini menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Dia bawa korban-korbannya kepada Tuhan. Mengapa saudaraku Hana ini pergi ke rumah Tuhan? Itu sebabnya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Allah, saudara, saya percaya cepat atau lambat doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan dulu samping kiri kananmu, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Doa kita juga saudaraku akan merubah orang lain. Ya, saya beberapa waktu yang lalu saudara, ini saya buka di sini ya. Memang udah pernah saya saksikan. Dulu beberapa waktu yang lalu saudara, ada seorang bapak yang tertangkap kamera buat saya, itu merokok. Ya, boleh mungkin Pak Dolok boleh maju ke depan. Ya, jadi ini spontan ya. Dulu saudara, Pak Dolok ini, saya tertangkap kamera, dia di video oleh istrinya merokok, benar ya Bu ya? Jadi waktu itu saudara, ketika saya lihat, waktu itu saya nggak bilang saudara. Saya nggak bilang, tapi saya hanya berlutut, saya sebut nama Pak Dolok. Setiap saya berdoa, kan nama jemaat kan selalu didoakan. Kalau kita doa-doa kepada jemaat, nama-nama jemaat kan kita selalu sebut dalam doa-doa kita. Jadi saudara, saya sebut, oh Tuhan, saya percaya bahwa Bapak ini akan lepas. Tuhan, suami saya sudah lepas rokok. Saya terkejut dan sangat bersuka cita bahwa suaminya lepas dari rokok. Yang mencekam. Nah saudaraku, sekarang bagaimana perasaannya Pak setelah lepas dari rokok? Luar biasa. Jadi Bapak ini sudah melayani Tuhan, lepas dari rokok, dan akan terus maju dalam pelayanan Tuhan. Silakan duduk Pak. Itu saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika Hana berdoa kepada Tuhan, maka pintu surga terbuka. Katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah, doanya pasti dijawab Tuhan. Orang yang beribadah pasti dekat dengan surga. Kenapa saudara? Karena dia selalu penyembahan, dia selalu beribadah, dia selalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi apa yang dia doakan pasti dijawab oleh Tuhan, asal itu memuliakan Tuhan. Nah saudaraku, kita buka dulu firman Tuhan, Maliaki 3.
Malia ketiga ayat 18. Ya, ayat ini sudah biasa, udah sering ya. Bahkan mungkin sudah hafal. Kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Jadi saudara, dikatakan tadi bahwa Hana ini dari tahun ke tahun pergi ke rumah Tuhan di Silo. Saya percaya bahwa ada perubahan dalam hidup Hana. Saya percaya saudaraku ada perbedaan ketika dia pergi ke rumah Tuhan dengan tidak pergi ke rumah Tuhan. Ada perbedaan. Akhirnya saudaraku, Hana ini penuh kuasa. Hana penuh urapan. Saya percaya ketika kita beribadah, kita penuh kuasa, kita penuh urapan, kita penuh kemuliaan. Katakan amin. Ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, saudara. Wajah kita penuh kemuliaan Tuhan. Hati kita penuh kemuliaan Tuhan. Sukacita Roh Kudus melimpah-limpah dalam hati dan roh kita. Itu orang yang beribadah. Tetapi saudara, orang yang tidak beribadah, bagaimana kehidupannya? Ya, kita tahu kalau orang tidak beribadah, aduh, wajahnya pasti kusam. Tidak ada kemuliaan Tuhan. Ketika ada persoalan, dia akan gampang putus asa. Tetapi ketika Hana, dia pergi ke rumah Tuhan, dia kuat. Dikatakan ayat berikutnya, mukanya tidak muram lagi. Nah saudaraku, mengapa kita saudaraku harus beribadah sama seperti Hana ini? Kita buka firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudaraku, dikatakan ibadah itu mengandung janji. Ya, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu mengandung berguna dalam segala hal. Gunanya untuk apa saudara? Paling tidak saudara, kalau kita beribadah, ada kekuatan Bapak Ibu. Rasakan aja, kalau tidak ibadah hari ini, pasti berbeda rasanya. Makanya saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus mengutamakan ibadah, harus datang ke rumah Tuhan. Suami istri harus datang beribadah, suami istri harus pergi ke rumah Tuhan. Sehingga apa? Kita boleh kuat mengarungi kehidupan ini. Kita bisa teguh menjalani kehidupan ini. Nah saudaraku, dikatakan karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk yang akan datang. Jadi saudaraku, ada mengandung janji. Janji Tuhan bagi orang-orang yang beribadah akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Ya, ayat yang sebelumnya dikatakan, kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kita diberkati Tuhan, diberkati dalam kesehatan. Ketika kita ada pergumulan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus pergi ke rumah Tuhan. Katakan amin. Katakan dulu samping kiri kananmu, kita harus pergi ke rumah Tuhan. Harus pergi. Makanya dikatakan, hatiku bersuka cita ketika katakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hati kita bersuka cita. Jadi kalau ada yang mengingatkan kita Bapak Ibu, ayo beribadah, jangan marah. Itu bisa mengubah doa, mengubah kehidupan kita. Apa yang dilakukan daripada Hana. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-9 dan 10. 1, 2, 3 ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan di Silo, minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua apa yang dilakukan daripada Hana, berdoa kepada Tuhan.
Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saudaraku dia mengalami sakit hati, ketika dia mengalami saudaraku penina ini menyakiti dia, di rumah Tuhan dia pergi berdoa. Saudara bayangkan ayat yang ke-10 itu. Itu luar biasa saudara ini pendina ini. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia menangis terseduh-seduh. Karena besarnya sakit hatinya, karena besarnya hatinya penuh dengan kesedihan, hatinya remuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berdoa dengan hati yang menangis kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita berdoa sampai menangis untuk orang lain. Saudara, ada abang saya, saudara. Tadinya mereka gereja tua, ya, di Jakarta. Jadi saudara, ketika mereka itu jarang sekali beribadah. Ya, tetapi saya mengambil waktu, saya selalu doakan mereka, selalu saya doakan. Kadang-kadang saya sampai menangis mencucurkan air mata untuk mereka. Tapi ada saatnya Tuhan menjawab doa kita. Satu ketika saya selalu berdoa, Tuhan kirimkanlah hamba Tuhan untuk melayani mereka. Kirimkan hamba Tuhan untuk melayani mereka. Saudara, ternyata satu ketika ada hamba Tuhan yang diutus Tuhan ke rumah abang saya ini. Singkat cerita, saudaraku, akhirnya mereka menjadi salah satu gereja yang karismatik, ya. Karena saya bilang mereka harus GKRI sebetulnya, tapi karena jauh GKRI dari tempat mereka, sudah carilah gereja karismatik yang dekat di situ. Toh saya perlu gitar, ya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika mereka pulang ke Medan, mereka singgah di Batam, saya beli gitar untuk mereka. Kami ketemu di pelabuhan, saya beli gitar. Saya kasih gitar untuk mereka. Mereka pulang ke Jakarta, kadang-kadang saya tanya, gitarnya udah kayak mana? Oh puji Tuhan, setiap kebaktian di rumah kami, gitar itu kami selalu pakai. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, lama memang, tapi Tuhan pasti menjawab. Katakan amin. Mungkin kita bergumul untuk keluarga kita belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, belum lahir baru. Mari doakan mereka. Saya percaya tepat pada waktunya Tuhan pasti menjawab doa kita untuk keluarga kita. Jadi saudaraku, Hana ini dia menangis kepada Tuhan. Oh Tuhan, dia menangis di rumah Tuhan di tempat ini. Mungkin bukan di sini ya, tapi mungkin kita berdoa menangis kepada Tuhan. Tahukah saudara, bahwa air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang setetes air matamu yang sia-sia di hadirat Tuhan. Tidak ada satu tetes pun air matamu yang sia-sia untuk orang lain. Apalagi ketika kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Apalagi ketika kita berdoa untuk bangsa kita. Apalagi ketika kita berdoa untuk kota kita. Mungkin kita menangisi kota kita, kita menangisi bangsa kita, kita menangisi orang lain, kita menangisi supaya orang-orang bertobat. Saudara percayakah air matamu tidak akan pernah jatuh dengan sia-sia? Tuhan akan menjawab untuk kota dan bangsa apa yang kita doakan. Mazmur 51 ayat 19. Mari kita baca sama. Allah. Jadi saudara, ketika seseorang itu berdoa dengan hati yang hancur, menangis kepada Tuhan, tahukah saudara, itu menyentuh hati Tuhan. Katakan amin. Tadi saya katakan air matamu tidak pernah jatuh dengan sia-sia. Tuhan menampung dalam kirbatnya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang patah. Saya percaya itu menyentuh hati Tuhan. Doa kita menyentuh hati Tuhan ketika seseorang berdoa menangis. Oh Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, kok dia seperti itu? Tuhan, bagaimana ini? Tuhan, kok seperti ini keadaan saya? Mungkin kita menangis, kita berdoa kepada Tuhan sampai mencucurkan air mata. Saudaraku, hatimu remuk di hadirat Tuhan. Engkau penyembah dengan hati yang hancur kepada Allah. Saya percaya doamu sangat menyentuh hati Tuhan. Tuhan tidak tahan untuk tidak menjawab doamu. Katakan amin. Tuhan tidak tahan untuk tidak menjawab doamu. Saya percaya saudara.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca satu firman Tuhan, Lukas 18 ayat 1. Firman Tuhan ini, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hana berdoa sampai Tuhan menjawab doanya. Hana berdoa, dia tidak berputus asa. Tuhan, kenapa saya mandul? Tahukah saudara, Hana ini adalah wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Tapi kenapa dia harus mandul? Kenapa dia harus tidak melahirkan? Kenapa dengan madu ini yang harus melahirkan? Tahukah saudara? Adalah maksud penyelamatan satu bangsa. Itulah Israel. Bangsa Israel. Samuel lahir dari rahim seorang yang mandul untuk maksud penyelamatan bangsa Israel, menjadi penyampung lidah Allah untuk Israel. Amin. Semua ada dalam kedaulatan Allah, Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua Tuhan sudah rancang, semua Tuhan sudah atur. Jadi saudara jangan pernah mengatakan, Tuhan, mengapa engkau tidak menjawab doaku? Kalau doamu itu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti jawab. Nah saudara, mari kita buka firman Tuhan. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang remuk jiwa. Jadi saudara, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang remuk jiwanya. Jadi saya berharap tidak ada lagi di tempat ini yang patah hati, katakan amin. Hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tidak lagi remuk jiwanya karena Roh Kudus sudah memulihkan jiwanya. Tetapi saudara, ketika kita dikatakan Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang remuk jiwanya. Jadi Hana ini remuk jiwanya, patah hati. Ketika dia berdoa, Tuhan mendengar doa Hana. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Matius 7 ayat yang ke-7. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang meminta dan menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi jelas ya, ayat yang ke-7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, mintalah. Apa yang kau minta saat ini? Apakah suamimu supaya bertobat? Apakah suamimu supaya sukses hidupnya? Apakah supaya anak-anakmu diberkati Tuhan? Apa kau doakan supaya penyakitmu sembuh? Mintalah. Carilah. Dia berdoa berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia menjamah jumbanya, pendarahannya telah berhenti. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang sedang kau minta saat ini? Apa yang sedang kau doakan, pergumulkan saat ini? Percayalah, tepat pada waktunya Tuhan pasti menjawab. Katakan dulu samping kanannya, Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Doa untuk anak-anak yang belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, mari bawa di dalam Tuhan. Ya. Nah yang ketiga saudara, rahasia doa kita mengubah keadaan kita. Yang ketiga, mari kita baca ayat yang berikutnya. Mari kita baca ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3 ya.
Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman tidak memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah yang ketiga saudara, bahwa Hana ini mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Hana ini saudaraku, dia selalu curhat kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan di Silo, dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia curhat kepada Allah. Makanya saudaraku dikatakan ketika dia berdoa kepada Allah, mukanya tidak muram lagi, mukanya kembali berseri-seri ketika Hana itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saudara punya pergumulan, curhatlah dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan curhat kepada orang lain, jangan curhat kepada manusia. Ada beberapa waktu yang lalu saudara berkata kepada saya, Bu, saya curhat sharing kepada si A, tetapi orang itu menceritakan kepada si B. Itu manusia Bapak Ibu. Jangan bilang ya Eda. Jangan bilang ya kakak. Itulah manusia Bapak Ibu. Manusia pun terbatas. Kadang-kadang dari hatinya mungkin dia tidak ingin menceritakannya. Tapi karena ada satu dua hal mungkin pertimbangan, dia cerita. Itulah manusia. Jadi saudara jangan curhat kepada manusia, curhatlah kepada Tuhan. Saya selalu curhat kepada Tuhan. Saya selalu berdoa di altar ini. Saya selalu berdoa, saya penyembahan dengan Tuhan. Saya curhat dengan Tuhan. Saya sharing dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya kadang-kadang berseru, Tuhan, ini. Saya beberkan semua di hadirat Tuhan. Saudara tahukah saudara, ketika Hana ini berdoa, ya, bibirnya komat kamit Bapak Ibu. Ketika Eli melihat, dikira mabuk anggur. Saya nggak tahu, mungkin dia berdoa berbahasa roh, saya nggak tahu. Ya kadang-kadang kalau kita berbahasa roh, orang lain nggak tahu, orang nggak pas lihat, dikira mungkin mabuk anggur. Saya nggak tahu dia berbahasa roh atau tidak, karena nggak ada dicatat dalam Alkitab. Tetapi itulah saking pedihnya hatinya, dia komat kamit. Mulutnya bergerak-gerak saking tidak tahannya lagi. Beban ini sangat berat, pergumulan ini sangat berat, sangat berat. Dia berdoa berkomat kamit sampai Imam Eli berkata, dia mabuk anggur. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita buka Mazmur 62 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi saudara dikatakan percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya di hadapan Tuhan. Ya, ayat selanjutnya. Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Ayat 3. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada waktu aku berseru. Segeralah menjawab aku. Luar biasa firman Tuhan ini enggak? Ayat yang pertama dulu kita buka. Karena dia mandul, ya. Terus dikatakan pada waktu ia lemah lesu mencurahkan pengaduannya di hadapan Tuhan. Hana ini mengadu di hadapan Tuhan, dikatakan mencurahkan pengaduannya di hadapan Tuhan.
Seorang ibu, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Katakan amin. Curahkanlah Tuhan, suamiku Tuhan seperti ini. Tahu usah cerita tentang suamimu kepada orang lain Bapak Ibu. Tahu usah cerita istrimu kepada orang lain. Ceritalah dengan Tuhan, suamiku Tuhan hari ini kok seperti ini. Kok menyakiti hatiku kata-katanya. Bisa aja ya kan. Kadang-kadang kan suami istri bisa seperti itu. Jangan orang berkata bahwa suami istri nggak pernah bertengkar. Pernah Bapak Ibu. Kami aja pun kadang-kadang Tuhan silih pendapat bisa jadi ribut. Tapi saudaraku percayalah ketika sebentar saja dia langsung peluk saya. Ya kan? Oh istriku. Iya benar. Nggak pernah tahan itu, nggak setengah jam nggak tahan. Kalau saya mungkin 1 jam 2 jam bisa saya diam gitu. Kalau udah ada sesuatu. Tapi dia, oh istriku. Ya ampun deh. Benar. Iya, gitu-gitu Pak Salomo romantis loh Bapak Ibu. Iya. Kadang-kadang kalau naik motor ya, kalau naik motor itu tangan saya ditarik ke depan. Set gitu. Iya gitu-gitu wajahnya itu romantis. Jadi ketika kami kan udah punya mobil nih. Ya kan? Nah, itu sudah jawaban doa. Ya, 5 tahun berdoa untuk mobil, Tuhan jawab. Ya kan? Jadi ketika kami sudah naik mobil nih, tangan kita ditariknya. Kan tangan kita kan gini nih, tangan gini, ditarik ke pahanya, ya ampun, ditarik dekat-dekat. Supaya apa? Supaya dekat, itulah hati seorang suami. Jadi di sini nggak boleh menyakiti hati istri ya, hati suami. Harus saling mengasihi. Ya. Jadi saudara yang dikasih, kadang-kadang saudara, ini pengalaman, nggak tahu lah Bapak Ibu ya. Kalau saya kadang-kadang ada pengalaman seperti itu. Ya suami istri kita kan kadang-kadang ada beda pendapat. Tapi enggak, maunya saya seperti ini. Enggak, sebenarnya maunya saya seperti ini. Jadi kita ada salah paham. Tapi ketika itu ada langsung, kalau ya wanita biasanya kan langsung menangis ya kan. Nangis. Ya nangislah di hadapan Tuhan. Kalau ada suami yang belum sungguh-sungguh, nangis nama Tuhan. Kalau ada istri yang belum sungguh-sungguh, tapi di sini kebanyakan istri sungguh-sungguh, iya kan? Suami yang di sini yang kadang-kadang masih, tapi bukan yang di sini ya. Suami yang tidak beribadah itu maksud saya, yang sekali setahun, yang nongol-nongolnya itu hanya Natal, nongolnya hanya Paskah, ya. Itu. Jadi saudara percayalah, suami istri itu kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi bagaimana mungkin kalau jemaat, misalnya ini Pak Fernandes dengan Ibu Linda, ya, kalau hari-hari misalnya berantem di rumah, atmosfer rohaninya itu akan turun ketika pelayanan. Betul. Itu sebabnya kami suami istri selalu berjaga hal itu. Karena itu yang akan transferkan ke jemaat. Kalau hal yang tidak baik, kami langsung minta maaf, langsung langsung berdoa, bergandeng tangan suami istri. Kenapa? Karena pengurapan itu akan turun dari gembala kepada jemaat. Saya tidak mau saudara. Saya pun ketika berkhotbah hari ini, saudara tahu suami saya mendoakan saya. Kami doa sama-sama supaya apa? Supaya pengurapan turun sehingga transfer kepada jemaat. Itu saudara. Kalau misalnya berantem langsung khotbah, ya ampun deh. Apa yang terjadi? Mungkin jemaat idea do jamitani tahun. Iya kan? Tapi kalau kita saudaraku anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa seperti Hana ini, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Amin Ibu Pardede. Percayalah, Ibu Pardede setia itu di komsel kami. Sungai Harapan. Kalau saya WA langsung datang. Itu nubuatan. Ya. Itu nubuatan. Dan pasti datang. Amin Bu. Jadi saudaraku, mari kita buka firman Tuhan Mazmur 142. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan di hadapannya. Ya, aku mencurahkan keluhku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan di hadapannya. Jadi jelas Bapak Ibu ya,
Hana inilah yang dilakukan dia. Mari kita sebagai ibu-ibu, mari kita sebagai jemaat Tuhan, bapak-bapak, ya, mari kita mencurahkan keluhan kita di hadapan Tuhan. Kesesakan kita beritahukan ke hadapan Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belajar dari kehidupan Hana. Hana ini merubah kehidupannya lewat doanya kepada Tuhan. Yang tadinya, saudara mari kita buka dulu firman Tuhan. Bagaimana Hana ini memperoleh anak jadi 6 orang. Anak perempuan. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Melahirkan 3 anak laki-laki, 2 perempuan. Jadi luar biasa saudara. Bahkan dikatakan ketika Hana dan juga Samuel bersetubuh, Tuhan mengingat Hana. Ketika saudara berdoa, Tuhan ingat saudara. Katakan amin. Ketika saudara, Tuhan menjawab. Ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab doa saudara. Tuhan mengingat doa-doa saudara. Tuhan mengingat setiap apa keluh kesahmu di hadirat Tuhan. Dia ingat, oh ada hambaku, Pak Sitompul. Dia sedang berdoa untuk ini. Disuruhnya malaikat, segera kirimkan kepada Bapak itu. Amin Pak. Pak Dolok, Bapak ini setia dengan Tuhan. Kirimkan segera. Pak Borgo, dia sedang berdoa kepada Tuhan. Kirimkan apa yang dia minta. Kirimkan Tuhan. Amin Pak Borgo, percayalah, kehidupan Hana akan tergenapi dalam hidupmu. Saya katakan dalam nama Yesus, cepat atau lambat, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Mari kita semua bangkit berdiri kepada Tuhan. Haleluya. Kita belajar dari kehidupan Hana. Hana mengubah kehidupannya menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan. Orabata sakarana bata karana masakara bata harama shikara bata karana mas. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku
Oh haleluya. Adukanlah segala perkaramu di hadiratnya. Oh bawalah seluruh pergumulanmu di hadiratnya. Oh haleluya, curahkan isi hatimu tuh. Oh di hadapan Tuhan. Oh rabata karamasede. Oh rabata karamasede. Oh rebata karamasede. Oh rebata karalasede. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa pergumulanmu saat ini? Apa doamu yang belum dijawab oleh Tuhan? Mari saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu berdoa, berseru dalam hadirat Tuhan. Mari yang suami istri boleh bergandeng tangan, berdoa bersehati bersepakat di hadirat Tuhan. Berdoa bersama-sama dengan keluargamu hari ini. Tuhan akan menjawab doamu. Tuhan akan menjawab pergumulanmu. Oh rabata karabahata karamase. Suami istri boleh bergandeng tangan. Keluarga boleh bergandeng tangan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh rababa karabata karabata kasakarabahata karamase. Oh rababa harabata karabata sekenai. Firman Tuhan berkata, ketika kita bersepakat, maka mujizat Tuhan terjadi. Ketika suami istri sepakat, ketika keluarga bersepakat, meminta apa saja, maka Tuhan akan mengabulkan doanya. Maka Tuhan akan mendengar doanya.
Mari suami istri berseru kepada Tuhan, bergandeng tangan satu dengan yang lain. Yang punya keluarga, yang punya orang tua pemuda, mari jumpai orang tuamu, mari jumpai orang tuamu. Berdoa bergandeng tangan satu keluarga, mujizat terjadi. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Sebelum penutupan tahun ini, aku berdoa kepadamu, doamu dijawab Tuhan, doamu dijawab Tuhan. Sebelum penutupan tahun ini 2020, engkau akan melihat tangan Tuhan memberkati engkau, tangan Tuhan akan memberkati engkau. Doamu dijawab Tuhan, doamu, pergumulanmu dijawab Tuhan. Sebagaimana Hana didengar Tuhan, demikianlah doamu didengar oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan menjawab Hana, demikianlah Tuhan mendengar doamu. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa bagi tiap-tiap keluarga. Aku perkatakan dengan iman hari ini, sebelum penutupan tahun ini, doamu dijawab oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang menjawab doamu, yang menjawab pergumulanmu, yang menjawab keluh kesahmu, yang menjawab air matamu, yang kau curahkan di hadirat Tuhan. Oh, praise the Lord. Engkau adalah pembuat keajaiban bagi kami. Oh, rabata sakarabata karama sakarabata karalamasya. Tuhan, apapun di tengah-tengah keluarga mereka, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Yesus tahu. Yang mereka pergumulkan satu keluarga, yang mereka pergumulkan Tuhan pribadi-pribadi mereka. Tuhan, tangan Tuhan yang memberkati mereka. Tangan Tuhanlah yang mencurahkan berkat-Mu atas mereka, sehingga tiap-tiap mereka bersuka cita. Penuhlah sukacita mereka di dalam Engkau, karena Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu, sesuai dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba-Mu berbicara. Maka firman-Mu itu akan menjadi kekuatan. Tuhan, firman-Mu akan mengerjakan lebih daripada yang apa hamba berkatakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.